Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Ahmad Saifullah MPD, dan perkenalkan nama saya Lita Julia, MPM 2011-030252 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas E semester 2. Materi yang saya akan bahas yaitu tentang masa pendirian Umayyah di Andalusia. Yang pertama, kemunculan dinasti Umayyah di Andalusia. Andalusia merupakan nama bagi semenanjung Iberia pada zaman kejayaan Umayyah di Damaskus. Kata Andalusia berasal dari Pandal, yang berarti negeri bangsa Pandal, karena semenanjung Iberia pernah dikuasai bangsa Pandal sebelum terusir oleh bangsa Gothia Barat abad ke-5 Masehi. Kemunculan dinasti Umayyah di Andalusia secara spesifik dimulai dari lolosnya salah seorang anggota keturunan Bani Umayyah bernama Abdurrahman dari kepungan pasukan Bani Abbasiyah yang berhasil melakukan revolusi berdarah, menumbangkan dan mengakhiri kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Selanjutnya, Abdurrahman berhasil bersembunyi dan berkelana dari satu daerah ke daerah lain seperti Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Akhirnya setelah 5 tahun berpetualang, sampai di Septah pada tahun 755 Masehi dan kemudian menyeberang ke Andalusia. Di Andalusia ia disambut oleh para pendukungnya dan kemudian berhasil menjadi amir dan penguasa Andalusia. Sejak saat ini, dinasti Umayyah berdiri di Andalusia, Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 756 Masehi. Abdurrahman merupakan founding father sekaligus merupakan peletak dasar kebangkitan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Eropa. Dinasti Umayyah di Andalusia yang berkuasa dari 756 sampai 1031 Masehi berhasil mencapai kemajuan dengan banyak menginspirasi peradaban Eropa untuk keluar dari zaman kegelapan, terutama ketika dijabat oleh Abdurrahman I, Abdurrahman III, Hakam II, dan Al-Hajjaj Al-Mansur Billah atau Muhammad II. Selanjutnya yaitu periode pemerintahan kekhalifahan dinasti Umayyah di Andalusia. Setelah lebih dari 150 tahun setelah jatuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, pemerintahan Emirat Cordoba yang menjadi sisa-sisa kekuasaan dinasti Umayyah mengubah statusnya menjadi pemerintahan kekhalifahan Cordoba pada 929 Masehi. Pengubahan status kekuasaan itu terjadi ketika Cordoba berada di bawah pimpinan Abdurrahman III. Tindakan tersebut didasarkan pada peristiwa terbunuhnya pemimpin kekhalifahan dinasti Abbasiyah bernama Al-Mutakdir. Dikisahkan bahwa pemimpin dinasti Abbasiyah itu dibunuh oleh pengawalnya sendiri di ibu kota Baghdad. Abdurrahman III kemudian menilai kejadian yang menimpa dinasti Abbasiyah tersebut sebagai momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali kekhalifahan milik dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Umayyah di kawasan Andalusia akhirnya berdiri pada 16 Januari 929 Masehi.
Dinasti Umayyah di Andalusia kemudian dipimpin oleh beberapa penguasa besar selama masa pemerintahannya, dan secara garis besar ada 3 pemimpin yang sangat menonjol di antara pemimpin lainnya, yaitu Abdurrahman yang berkuasa pada 931 Masehi sampai 961 Masehi, Al-Hakam II yang berkuasa pada 961 Masehi sampai 976 Masehi, dan Hisham II yang berkuasa pada 976 Masehi sampai 1009 Masehi. Selanjutnya yaitu Khalifah-Khalifah dinasti Umayyah di Andalusia. Dinasti Umayyah di Andalusia berkuasa selama 275 tahun dengan 16 khalifah, yakni yang pertama yaitu Abdurrahman Dakhil atau Abdurrahman I pada 756 sampai 788 Masehi. Yang kedua, Hisam bin Abdurrahman atau Hisham I pada 788 sampai 796 Masehi. Yang ketiga, Al-Hakam bin Hisham atau Al-Hakam I pada 796 sampai 822 Masehi. Yang keempat, Abdurrahman Al-Awsat atau Abdurrahman II pada 822 sampai 852 Masehi. Yang kelima, Muhammad bin Abdurrahman atau Muhammad I pada 852 sampai 886 Masehi. Yang keenam, Munzir bin Muhammad pada 886 sampai 888 Masehi. Yang ketujuh, Abdullah bin Muhammad pada 888 sampai 912 Masehi. Yang kedelapan yaitu Abdurrahman An-Nasyir atau Abdurrahman III pada 912 sampai 961 Masehi. Selanjutnya yang kesembilan, Hakam Al-Muntasir atau Al-Hakam II pada 961 sampai 976 Masehi. Yang ke-10, Hisham II atau Al-Muayyad pada 976 sampai 1009 Masehi. Yang ke-11, Muhammad II atau Al-Mahdi pada 1009 sampai 1010 Masehi. Yang ke-12, Sulaiman pada 1013 sampai 1016 Masehi. Yang ke-13, Abdurrahman IV atau Al-Mu'tada pada 1016 sampai 1018 Masehi. Yang ke-14 yaitu Abdurrahman V atau Al-Muntazir pada 1018 sampai 1023 Masehi. Yang ke-15 yaitu Muhammad III atau Al-Mustafi pada 1023 sampai 1025 Masehi. Yang terakhir, 16, Hisham III atau Al-Muqtadi pada 1027 sampai 1031 Masehi. Selanjutnya yaitu masa kemajuan dinasti Umayyah di Andalusia. Pada periode pemerintahan 3 penguasa itulah dinasti Umayyah di kawasan Andalusia mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang terutama ekonomi dan kebudayaan sebagai bukti besarnya kekuasaan dinasti Umayyah ketika itu. Didirikannya bangunan-bangunan megah yang melengkapi keindahan di kawasan tersebut, salah satunya Masjid Cordoba dan Universitas Cordoba. Pembangunan kota yang cukup masif pun ikut membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat yang tinggal di kawasan Andalusia.
Selanjutnya, masa kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia. Masa kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia. Pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran ketika berada di bawah kekuasaan Abdurrahman Shanjul. Perekonomian menjadi salah satu faktor yang menjadi kemunduran sangat signifikan. Hal itulah yang menyebabkan rakyat mulai mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya, sehingga kota tidak dapat berkembang dengan baik. Kemudian pada 1031, Hisham III sebagai pemimpin dinasti Umayyah ketika itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah merasa tidak sanggup memperbaiki keadaan negeri yang semakin hari semakin parah. Selanjutnya, beberapa orang pejabat sebenarnya mencoba untuk memperbaiki kondisi negara ketika itu, namun tidak ada yang berhasil. Wilayah kekuasaan dinasti Umayyah di Andalusia sesaat sebelum mengalami kemunduran telah terpecah-pecah ke dalam beberapa pemerintahan kecil yang hanya terpusat di beberapa kota saja. Model pemerintahan lokal seperti itu juga biasanya disebut dengan taifah. Ditambah penguasa kerajaan Spanyol dan Portugis mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya, yang semakin membuat para penguasa dinasti Umayyah tidak kuasa menahan kemunduran yang terjadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi masa pendirian Umayyah di Andalusia. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.